Oke, nah ini pembicara yang bisa mengurangi japrian para mentor-mentor di KF. Kali ini kita akan masuk ke sesinya Mbak Iko. Mbak Firstolanti dipanggilnya Ci Iko. Harapanku ini banyak yang nyimak. Karena judulnya Can I Eat It? Judul simple tapi sangat bermakna. Ini bisa aku makan nggak ya? Ini contoh ya, nggak mungkin makan ini. Katanya ada makanan. Ini bisa aku makan nggak ya? Ini bisa aku makan nggak ya? Kebanyakan orang nanya ke mentornya. Atau belum jalan-jalan, belum maju-maju jalan kayaknya karena blank, nggak tahu apa yang dimakan. Jadi kadang-kadang justru senjata dasar kita untuk menjalani gaya hidup ini di tengah zaman modern, di tengah makanan yang makin diproses dengan berbagai hal kita yang nggak tahu. Untuk stay kita, jadi gini, yang membuat kita sehat, yang membuat kita memiliki metabolisme yang anti-inflamasi, itu ketosisnya, low carb-nya dan kalori restriction-nya. Tapi untuk sustain ini kita harus tahu apa yang kita makan supaya kita tidak, jadi bukan menyembuhkan, bukan makanannya, gaya hidupnya menyembuhkan, tapi kita memilih makanannya untuk menyuplai 9 esensial nutrisi dan 9 esensial amino acid dan 2 esensial fatty acid terpenuhi dalam makanan yang kita makan, dan kita menghindari atau merendahkan unsur karbohidratnya. Kata kuncinya ialah low carb. Bagaimana cara kita melihat satu makanan itu low carb, mudahnya bagaimana? Sehingga kita makan ini boleh nggak ya? Makan ini bisa nggak ya? Kalau kita tidak punya kemampuan untuk mengetahui apakah makanan ini amal apa enggak, itu senjata paling besar kita nggak punya pancingnya. Percaya deh. 1000 makanan, 1000 pertanyaan. Nggak ada mentor yang mau jawabin 1000 makanan, 1000 pertanyaan. Nah, jadi kuncinya ialah, walaupun pertamanya dibantu, tapi pasti kita pelan-pelan harus bisa meneliti sendiri, menganalisa sendiri. Bahkan kalau perlu, kalau kita pengen proses food dengan mix ingredient, kita harus bisa tahu cara apa yang mesti kita baca, NF-nya, apa yang bagaimana cara menghitungnya supaya ini masuk nih ke jatah karboku sehari, sehingga tidak bakal mengeluarkan aku dari ketosis misalnya. Ya contohnya, makanya ini pentingnya sesi ini diperhatikan, terutama makanya tadi aku buka live FB supaya para newbie yang belum KF atau baru KF segera belajar, karena sesi kali ini insya Allah bisa membantu banyak member-member untuk belajar menentukan sendiri apa yang mau dimakannya. Oke, kita langsung ke Mbak Iko. Silakan Mbak, enlighten everyone. Okay. Halo Mbak Iko. Halo semuanya. Jelas nggak suaraku? Jelas. Oke. Sebetulnya sih sharing banyak juga. Kalau soal NF, ngitung-ngitung NF, yang panjang kayaknya nggak terlalu aku kupas ya. Tapi setidaknya kalau kita ke supermarket, cara menganalisanya. Makanan bahan makanan, lihat label, kurang lebih bisa paham lah, bisa apa enggaknya. Itu gitu ya? Betul. Nggak, jadi mungkin hari ini tidak membahas untuk yang kayak saya mau buat makanan, mau jadi vendor. Enggak. Itu mungkin kan untuk yang mau belajar NF, yang bikin cara mencampur makanan supaya makanannya jadi rendah karbo, itu malah bisa belajar kursus. Ada mungkin Mbak Iko dulu suka bikinin sesi belajar NF. Itu mungkin untuk yang baru mau belajar bikin makanan-makanan keto, misalnya untuk dijual kembali. Tapi kalau kali ini untuk newbie yang cuma mau makan apa gitu aja. Mbak, tolong ajarin kalau makanan di KF itu real food tuh apa sih? Kalau makan di supermarket ini boleh nggak sih? Jangan ini difoto terus dikirim ke Mas Tio. Berat nanti HP-nya. Lama-lama semua penuh itu HP-nya. Dulu kan aku kan yang BlackBerry itu yang krip itu kan jebolnya kan gara-gara isinya foto semua. Kita buka HP, Mas ini boleh nggak? Kan aku padahal udah aku setting WA-nya udah aku setting supaya nggak langsung ngedownload gambar kan. Tapi karena dia nanyanya ini boleh nggak? Waduh, mau nggak mau. Ya di-download dulu lah gitu kan. Penuh juga kan. Fotonya cuma ditunjukin. Kadang-kadang nunjukinnya cuma nama. Jadi seakan-akan aku kan udah lupa makanan-makanan supermarket atau karbo itu kan makanya. Jadi kadang-kadang atau produk-produk apapun itu cuma di mereknya. Otomatis dia ngirim foto kedua. Selain mereknya dia pikir kan mungkin aku tahu mereknya ini, tahu ini boleh apa enggak.
baru NF-nya mana? Baru dia foto balik ya jadi 2 foto. Sebetulnya aku nggak perlu lihat nama mereknya apa, kalau udah lihat NF-nya langsung. Iya. Nah, tapi itu pun juga nggak bisa selalu. Jadi kalau dia mau beli makanan sesuatu di supermarket apa-apa, udah di supermarket, aduh Mas Dio, aku japri jam 3 sore, balasnya jam 9 malam. Keburu tutup itu supermarketnya. Makanya, ayo. Atau kalau enggak keburu cheating ya. Manfaatkan sesinya Mbak Ika ini. Ayo, aku nggak ganggu lagi. Silakan Mbak Ika. Oke. Iya. Ini kenapa dikasih judul Can I Eat It? Karena kadang-kadang kan kita suka bingung ya. Bisa makan apa enggak gitu kan. Terus KF bahkan kadang suka ada yang bilang, hidup ini hanya sekali, ngapain sih milih-milih makanan? Atau juga kadang-kadang ada yang bilang, manusiawi dong, kalau aku makannya cheating gitu kan. Terus aku cuma mikir, kalau dibilang manusiawi yang cheating, kita yang nggak pernah cheating bukan manusia kali ya. Gitu, akhirnya gimana caranya sih kita bisa milih makanan gitu. Sebetulnya makanan tuh bisa dibilang bagi dua ya, food sama fake food. Food itu yang dibilang kalau kita di KF bilangnya suka real food, itu asalnya memang natural, tinggi nutrisinya. Kelihatan ya dari gambarnya, yang satu itu memangnya bahan alami, yang kedua buatan. Tapi kadang-kadang yang dibilang fake food juga, yang asalnya dari bahan natural, ditambahkan macam-macam supaya rasanya lebih enak, dia bisa lebih awet. Atau kalau enggak, contoh yang masuk real food juga, gandum itu real food, tapi disosoh, diputihkan, akhirnya jadi tepung putih, sehingga nutrisinya banyak berkurang, itu jadinya fake food juga. Ditambahin lagi macam-macam biar lebih awet, tambah lagi palsu. Jadi sebenarnya selama ini, pada saat sebelum KF, bisa dibilang lebih banyak kita makan makanan palsu, bukan makanan yang benar-benar asli. Sedangkan kalau makanan asli dari natural itu, nutrisinya tinggi dan buat badan kita juga oke. Ini aku belum masuk dalam kategori KF ya, tapi masih memperkenalkan mana yang makanan asli, mana yang makanan bohongan. Nah, sedangkan kalau pada saat kita masuk ke ketofastosis, kita tuh diminta untuk bisa puasa. Berarti kan jam makan hanya sedikit. Kayak yang tadi Mas Tio bilang, kalau kita makan itu untuk memenuhi kebutuhan mineral, asam amino sama juga asam lemak yang memang esensial buat kita. Lalu juga kebutuhan mineral, kebutuhan vitaminnya. Nah, dengan jam makan kita yang makin pendek, ini kan pemilihan makanan harus lebih bagus lagi. Nggak sembarangan makan gitu loh. Sebetulnya dari pola makan ketogenik itu sudah bisa kita makan dengan benar. Jadi cara milihnya gimana? Cari yang sangat tinggi lemak dan sangat rendah karbo. Kita cek dari NF-nya kalau makanan-makanan olahan. Kalau tinggi protein dan sudah memenuhi rendah karbo, kita tambahkan saja lemaknya. Tapi kalau kita cek NF, sudah tinggi karbohidrat, walaupun lemaknya tinggi, tinggalin. Dari tadi ngomongnya kalau KF itu kan kadang-kadang suka bilang karbo. Karbo itu apa sih? Karbo itu ada 2 macam sebetulnya. Ada yang simple, ada yang kompleks. Yang simple itu yang rantai-rantai pendek. Ada yang di real food, tapi ada juga yang di fake food, simple karbo ini. Kalau yang di real food itu, dia masuknya kayak glukosa, fruktosa, laktosa, galaktosa, itu masuk di simple karbo, yang rantai-rantai pendek lah. Sedangkan kalau yang rantai panjang itu, kalau di real food itu fiber atau serat. Nah, untuk serat ini sendiri, kita di KF itu suka diajarin, kita cari net carb. Terakhir saya suka ditanya, net carb apa total carb, Ci? Kalau saya pribadi, sorry ya Mas Tio ya, aku pribadi akan lebih memilih untuk ngecek total carb dibanding net carb. Kenapa? Karena ternyata untuk dietary fiber, terutama fiber terlarut, memang badan kita nggak bisa cerna. Tapi ada bakteri di usus kita yang bisa cerna, dan akhirnya jadi simple carb yang bisa diserap. Untuk orang-orang tertentu, ini terutama yang penyakitnya kritis, ikut KF biar dia lebih sehat, supaya tidak sakit, ini malah agak-agak membahayakan sebetulnya kalau menurut saya ya.
Nanti mungkin bisa dibantu oleh beberapa teman-teman di ahli gizi yang bisa membahas lebih lanjut. Nah, kalau misalkan memang benar-benar mau mengurangi jumlah karbo, itu lihat di complex carb-nya atau yang dibilang crude fiber, serat kasarnya. Kalau serat kasar sama sekali nggak bisa dicerna. Jadi memang kalau ngelihat konsep kayak gini orang pusing. Karena itu kadang saya bilang simpelnya aja lah, kita lihat total carb-nya aja. Kalau kita mau pakai bahan baku, lihat total carb-nya tinggi apa enggak. Seperti itu. Kita lanjut. Nah ini, kadang-kadang ada produk-produk luaran no sugar added. Mungkin teman-teman udah pernah lihat ya, no sugar added. Nggak ditambahin sama gula. Iya, dia nggak tambahin gula pasir. Dia nggak tambahin gula palem. Tapi pernah ketemu nggak? No sugar added. Terus ada agave nectar. Ada juga high fructose corn syrup. Oh, di dalamnya ada dextrose. Oh, ini ditambahin sama galactose. Nama-nama yang aneh. Itu semua sebenarnya sami mawon, sama aja. Dia gula, sugar, sucrose, sama aja. Di dalam badan kita itu adalah gula-gula sederhana yang bisa diubah dan dikonversi jadi glukosa dan diserap. Jadi coba ini dilihat, mungkin pernah ngelihat yang ada tulisannya no sugar added tapi ada kayak ginian. Kalau ketemu lagi di supermarket, apalagi yang jual-jual yang kayak gini tuh biasanya supermarket yang mahal-mahal, yang produknya mahal-mahal. Kalau di ya, titik-titik Maret sama titik-titik Midi itu mungkin nggak ketemu gitu. Tapi kalau yang mall-mall besar biasanya suka ada produk-produk yang kayak gini. Kalau udah lihat kayak gitu taruh aja, jangan dimakan. Ntar yang ada bisa, Mas, alarmku bunyi. Mbak, kok badanku pegel-pegel, kok perutku sakit. Itu alarmnya bunyi semua. Besoknya dicek GDP-nya tinggi, udahnya penyakit kita tambah parah. Itu lebih repot lagi. Nah, kita bicara bagian ini agak-agak teknis ya, nggak apa-apa ya. Karena memang mau nggak mau kalau soal karbohidrat lebih teknis sedikit. Ini soal indeks glikemik. Kenapa ini kita masukin? Saya masukin kali ini. Walaupun kan kita dibilangnya nggak usah kalau bisa ngelihat tinggi karbo kita tinggalin. Tapi banyak kan teman-teman di sini yang kayaknya hidup kurang bermakna kalau nggak makan kue. Sedangkan kue itu kan enaknya manis. Kue yang asin itu jarang-jarang. Masa kue misalnya kita makan brownies rasanya asin. Ya bukan brownies, itu coklat garam gitu kan. Nah, sedangkan itu kita pakai pemanis kalau di keto itu. Sedangkan pemanis ini sebenarnya ada hubungannya sama glycemic index ini. Apa bedanya high glycemic index sama low glycemic index? Kalau high glycemic index, begitu masuk badannya, yang dibilang high GI, itu nggak lama kadar gula kita naik, lalu langsung turun lagi. Jadi bisa spike and then crash. Ini lonjakan insulinnya kalau dicek, dia mendadak naik dan langsung turun lagi. Ini yang bisa bikin kita cepat craving sebetulnya. Craving sama yang manis-manis ini produk-produk yang high GI. Sedangkan untuk yang low GI, ini pelan banget di digestnya. Masuk ke pembuluh darah kita itu pelan-pelan. Dan akhirnya insulinnya nggak terlalu banyak naik. Dan kenapa insulin ini mempengaruhi? Mungkin dari teman-teman dari Humas, Mas Tio juga, Om Budi bisa bantu jelasin ya. Karena dengan insulin yang naik itu kan inflamasi lebih tinggi di badan. Sama kalau insulinnya naik itu, saya ingat banget dulu waktu kuliah, kenapa saya akhirnya ikutan KF tuh ingat waktu kuliah, dosen saya bilang dulu, kamu tuh yang gemuk-gemuk, kalau mau kurus, turunin insulinnya, karena insulin itu gemboknya lemak dibilangnya. Dulu gak kepikiran bahwa dengan menghindari karbo itu bisa hidup. Karena kan dulu kan masih nasi ya, mindsetnya orang Bogor gitu. Tapi ternyata dengan KF, saya hidup dan kondisi tubuh saya membaik. Jadi glycemic index ini memang mempengaruhi di dalam tubuh kita. Nah, ini kelihatan jelas nggak ya? Ini jenis-jenis sweeteners yang ada di pasaran saat ini. Kalau kita lihat yang tadi berhubungan sama glycemic index, ini yang glycemic index-nya 0, yang hijau-hijau itu yang di keto masih bisa dipakai. Tapi kalau yang udah kuning, kalau nggak ketemu yang hijau, yang kuning masih oke. Tapi kalau yang merah,
udah dihindari sebetulnya. Cuma kita lihat ini dari artificial sweeteners yang aspartam, sakarin, asesulfam, potasium, ini sama aku nggak dikotakin biru. Kenapa? Aspartam sama sakarin udah banyak pelaporan bahwa dia berbahaya untuk organ tubuh. Aspartam lebih ke saraf, lalu sakarin juga dia untuk pankreas nggak bagus, gitu ya. Kalau asesulfam, potasium masih belum ada penelitiannya. Cuma dari segi harga mahal banget. Lalu tingkat kemanisannya 200 kali gula. Ini agak kurang, pemakaiannya nggak terlalu efektif juga. Di pasaran juga susah dicari. Yang paling bagus sebetulnya natural sweeteners, stevia sama monk fruit extract. Monk fruit itu lohanko ya, monk fruit itu. Jadi dia memang natural, cuma biasanya dengan tingkat kemanisan yang sangat tinggi ini, pemakaian sedikit sekali, akhirnya jadinya bukan manis tapi pahit. Nah itulah jeleknya si manis, kalau kebanyakan jadi pahit, gitu ya. Lalu untuk sorbitol kita pemakaiannya harus banyak. Juga kalau yang merah sama kuning aku nggak bahas ya. Nah sekarang yang di vendor KF banyak pakai itu erythritol, sucralose, stevia. Sama ada satu brand, dia bilangnya monk fruit extract. Tapi kalau saya lihat di belakang komposisinya, dia itu isinya erythritol ditambah monk fruit extract. Jadi sebetulnya memang gabungan. Kalau sucralose sendiri, saya tidak menemukan yang jual eceran, itu yang bubuk dalam bentuk murni. Biasanya dia dicampur. Jadi di pasaran itu ada beberapa resep yang bilang sucralose, coba dicek di belakangnya, dia pengencernya apa. Biasanya kalau di Indonesia pengencernya laktosa. Pernah juga saya lihat pakai maltodextrin. Karena itu ada beberapa temen yang bilang, Ci, aku pakai brand ini kok malah jadi nggak enak ya perutnya buat pemanisnya. Coba dicek, siapa tahu memang sensitif. Kalau pakai laktosa kan memang laktosa itu mudah di-digest di badan kita juga ya. Jadi sebaiknya kalau memang sekali dua kali nggak kuat, stop. Jangan sekali dua kali dibablasin, lama-lama alarmnya berhenti bunyinya. Gitu. Oke, ini untuk pemilihan dari segi pemanisnya. Sorry. Untuk batasan produk low carb itu, kayak tadi Mas Tio bilang kan, kita pilih makanan nih gimana yang low carb. Batasan amannya itu apa sih? Kalau net carb-nya itu 0 sampai 8%. Ini net carb ya, persentase yang saya tulis di depan. Sedangkan untuk batas maksimalnya itu 10%. Jadi kita bisa memutuskan satu produk aman atau tidaknya untuk KF itu, kita lihat aja angka net carb-nya. Nah, net carb itu sendiri apa? Net carb ini kita bisa lihat dari nutrition fact. Nutrition fact, kalau misalkan aku beli produk di pasar kan nggak ada NF-nya, Ci. Gimana ya? Nah, nanti ya, itu belakangan saya iniin. Sekarang soal nutrition fact-nya ini sendiri, itu informasi kandungan nutrisi dari produk yang tiap negara beda aturan. Standarnya, kalau di pabrikan ini harus mencantumkan nama produk, berat dan volume bersih, takaran saji, atau jumlah sajian per kemasan. Ini penting. Lalu juga informasi nilai nutrisi. Contoh, ada yang tahu nggak? Ini labelnya apa? Ada yang tahu nggak? Susah sih kalau suruh nebak-nebak. Susah ya? Susah suruh nebak-nebak. Ini santan. Ya, NF pada umumnya kayak gini bentuknya. Jadi ada takaran saji. Kalau dilihat takaran sajinya serving size-nya di sini 15 mili. Jumlah sajian per kemasan ini 13. Berarti ini satu kotak 200 mili, dia bisa jadi 13. Biasanya orang KF begitu melihat, oh di sini karbonnya 0, lemaknya 3, ukurannya 15, dia nggak ngelihat yang 15 mili ini. Langsung leguk 200 mili. Padahal hati-hati, kalau ini pas kebenaran santan, ini nggak masalah. Tapi nanti ke belakangnya, di slide berikutnya saya kasih lihat, ada yang menjebak soalnya. Takaran saji ini hati-hati kenapa? Karena kita ada batasan-batasannya untuk setiap fase berapa gram karbo yang boleh kita makan. Kalau total fat, kita lihat aja dia memang ada fatnya, total protein.
Tapi yang perlu jadi konsentrasi kita itu total karbohidrat dan nilai seratnya. Seratnya kalau di kemasan seperti ini biasanya nggak ditulis serat kasar atau serat diet, tapi dia akan menentukan net karbonya. Net karbo ini yang jadi patokan berapa persen tadi dia itu masuk low carb atau enggak. Net karbo itu dari total karbohidrat dikurangi nilai serat, lalu dikali 100%. Kalau pada NF produk, nilai seratnya sejajar dengan total karbo, maka net karbonya sama dengan total karbohidrat. Kayaknya saya melihat wajah-wajah yang sudah mulai berkerut, ngelihat rumus sambil pegang-pegang kepala gitu ya. Bagian ini memang selalu bikin kita pusing, tapi sebetulnya simpelnya yang ini. Kita lihat net karbo, total karbo dikurang nilai serat. Kalau di bungkusnya ada nilai serat. Kalau nggak ada nilai serat, net karbonya itu total karbo. Gitu, ya. Contoh, ini ada 2 produk. Takaran saji 25 gram. Puding coklat ceritanya ya. Sama-sama 25 gram. Lemaknya sama, kalau kita lihat yang bawah dulu. Proteinnya sama. Karbohidratnya yang satu di bawahnya serat masuk ke dalam, yang satu lagi karbohidrat seratnya sejajar sama karbohidrat. Nah, kalau di yang satu seratnya ke kanan, ini seratnya kalau kita cari net carb, kita pakai buat mengurang. Kalau angka ini 0, dikit banget loh, abaikan saja gitu. Ya iya, karena kan si produsen ini kasihnya 25 gram. Tapi yakin makan 25 gram cukup. Biasanya 400 gram ini sekali lep loh. Makanya saya bilang tadi, perhatikan takaran saji. Takaran saji dari produsen 400 gram bisa jadi 16 porsi. Sedangkan kita sekali lep, berarti yang 0,65 yang di bawah ini kalikan 16 ya Ibu Bapak. Jadi ketahuan berapa banyak karbo yang kita makan. Kalau pindah ke yang kanan, yang karbohidrat sama seratnya sejajar, total karbo 0,7 gram, itu jadi net karbonya. Kenapa? Karena seratnya ada di luar karbo. Sedangkan yang sebelah kiri itu seratnya ada di dalam karbo. Sampai sini udah pusing? Pusing. Kalau ini nggak kelihatan bentuknya ya, tapi kurang lebih kebayang ya. Bagaimana cara ngitungnya kalau baca label ini boleh apa enggak, bisa apa enggak kita makan. Kita lihat persentasenya yang ini. Ini 3% dari batasan 0 sampai 8% dia masuk yang low carb yang aman buat kita konsumsi. Nah, berapa banyak bisa makan? Kalau kita lihat di protokol, batasan karbo harian, induksi 10 gram, konsolidasi 15 gram, maintenance 20 gram. Tapi apa ini yang di sebelah kanan dengan modifikasi pengetatan? Waktu itu saya sempat diskusi sama Mas Agus, Mas Tio, ini kenapa dikasih modifikasi pengetatan? Kita bilang waktu itu, ini ya Mas ya, ini jatah jajan ya, jatah jajan harian ya. Soalnya gini, kenapa ada jatah jajan harian? Ya itulah, supaya kita bisa dibilang kita masih manusia yang masih bisa makan, masih bisa jajan. Jadi kan di awal saya bilang kan, kita kan masih manusia, manusiawi lah kalau pengen jajanan. Nah ini adalah batasan supaya kita masih bisa jadi manusia, tanda kutip itu. Kenapa? Dari 5 gram sisanya itu kita asumsikan dari bumbu yang kita makan pada saat mengolah real food. Orang Indonesia kan dulu, bukan orang Indonesia, saya lah gitu. Saya dulu tuh kalau makan, daging rendang sepotong, bumbunya banyak campur aduk ke nasi gitu kan. Dulu. Kalau sekarang dagingnya banyak, bumbunya ya masih suka banyak, walaupun nggak pakai nasi. Kita tuh terbiasa makan bumbu pakai lauk, bukan lauk pakai bumbu. Nah, itu batasan 5 gram harian karbonya itu ya ada untuk si bumbu itu, sedangkan sisanya buat kita jajan. Berapa banyak bisa makan? Nah, ada yang tahu ini kemasan apa? Ini pada saat saya awal KF, ini keju yang sangat hits di antara rekan-rekan KF. Jadi, aku nggak cheating hari ini, tapi alarmku bunyi. Kenapa? Aku jalan, aku bawa keju merek ini,
Lalu seharian aku makan satu blok yang waktu itu 180 gram. Kita lihat dari NF-nya, kenapa itu alarm sampai bunyi? Serving size-nya berapa? 20 gram. Berarti satu box bisa untuk 9 porsi. Karbohidrat totalnya 2 gram. 2 gram ya, untuk satu serving size. Untuk 20 gram dia 2 gram. Lihat ke bawah. Satu potong, net carb 1 gram. Pas induksi, maksimal 2 potong. Kalau mau lebih dikit, 3 potong. 3 potong itu berarti setengahnya doang. Ya, setengahnya doang. Bukan satu blok. Itu untuk induksi. Jadi, induksi udah makan ikan goreng pakai sambal, terus dia snacknya si keju ini. Terus ribut, alarmnya bunyi, salahnya di mana? Salah kejunya, bukan, kata saya. Itu salahnya kebanyakan makannya. Ya, jadi memang kita lihat, serving size ini penting. Kenapa? Biar kita tahu berapa banyak bisa makannya. Boleh apa enggak? Kalau lihat dari NF ini boleh loh kita makan gitu kan. Tapi ya jangan kebanyakan. Ini 10% loh karbonya. 10% itu batas maksimal, berarti makannya harus secukupnya saja. Nah, contoh soal misalnya ada vendor. Sekarang vendor di KF itu divisi produk kita pinter-pinter. Semua kita kalau bikin cake atau bikin ketofite food harus bikin NF. Syaratnya ya, kalau yang nggak bikin NF, itu nanti kita jewer. Harus bikin, ACC-nya nggak keluar soalnya. Produknya itu nggak bisa pakai ACC DP gitu ya. Nah, kita lihat contoh ini NF dari salah satu vendor. Berat perkemasannya, perkemasannya 300 gram. Takaran saji 25 gram. Jumlah perkemasan 12 porsi. Lemak, oke, lemak kita skip dulu, protein kita skip, lalu karbohidratnya 1,06 gram, seratnya 0,1 gram, net carbnya 0,96 gram harusnya. Jadi dari satu kemasan dia bilang ada 12 potong kue. Tiap potong kue 4% karbonya. Jadi untuk tiap potong net carbnya 4%, ini low carb. Low carb bisa makan? Bisa. Jadi untuk persentase net carb itu, kita untuk menentukan bisa makan apa enggak. Tapi jumlahnya, kita lihat gramasinya. Ini 0,95. Induksi cuma bisa 5 gram. Berarti maksimal 5 potong. Bukan satu dus sekali makan habis. Ya, gitu. Jadi kalau satu dus sekali makan habis, udahnya pusing, mules, sakit kepala, badan pegel. Salah kuenya apa bukan? Bukan. Gitu ya. Salah vendornya apa bukan? Bukan. Pernah juga soalnya saya ketemu rekan KF gitu ya yang bilang, aduh Ci, aku pusing habis minum es Milo Keto. Waktu itu pernah kekinian es Milo Keto. Jadi dia pakai whipped cream, dia kasih coklat bubuk, dia kasih es batu. Minumnya di mana? Di jam refill. Oke, udah makan? Udah. Minumnya berapa banyak? 5 gelas. 5 gelas, saya bilang, whipped creamnya udah ada karbonnya berapa, belum coklat bubuknya, belum lagi dari makanan yang dia makan. Terus aku minumnya pakai kuenya si vendor ini loh. Aduh itu vendor pasti nggak bener deh. Dia kasih bahan yang nggak ketofite, padahal itu coklat bubuk dari Milonya aja udah berapa gitu kan. Jadi please be wise lah pada saat makan ketofite. Nah, kita pengen tahu dari mana sih kita bisa dapat nilai-nilai NF, apalagi kalau tadi kita belanja di pasar, nggak semua ada label. Sebetulnya Indonesia punya ini loh, tabel komposisi pangan Indonesia, TKPI. Di situ lengkap, bahkan sampai jengkol juga ada, pete juga ada yang khas Indonesia. Lalu juga belado juga ada, rendang juga ada di situ. Ini kita bisa download di internet juga kok. Tapi kalau misalkan kita nggak bisa, males gitu untuk download, lihat bisa ada beberapa aplikasi yang bisa dipakai untuk ngecek. Tapi kalau saya sendiri lebih suka pakai yang ini, karena dia update baru tahun lalu diupdate dan datanya udah cukup lengkap.
gitu. Dan satu hal yang saya mau tekankan, kalau cari data itu cari jangan yang serving size yang kayak saya kasih contoh di depan, yang 25 gram, 15 miligram, itu nggak akurat. Biasakan mencari yang 100 gram supaya data yang diperoleh akurat. Kenapa? Saya kasih lihat contohnya. Nah, ini whipped cream yang sama di kardus yang sama. Di Indonesia dia takaran sajinya 15 gram. Karbohidrat totalnya 0. Tapi di bagian belakangnya ini ada takaran saji 100 gram. Karbohidratnya 2,9 gram dan dia tuh gula 2,9 gram. Kalau di 15 gram dia nggak kelihatan, dia hilang karena pembulatan ke bawah. Tapi begitu di 100 gram dia nongol. Kalau misalkan kayak gini, kita bisa cek. Kayak tadi kasusnya Milo. Si coklatnya aja udah berapa gram karbonya. Ditambah whipped cream yang ini yang dia pakai. Ujung-ujungnya ya bablas. Satu gelas dia pakai 100 ml whipped cream. Gulanya udah 2,9. Dia minumnya 5 gelas. Terus fasenya masih induksi. Teriak lah badannya. Ya, jadi sekarang sih kalau saya ya, kalau masih teman-teman masih bilang, aku boleh nggak ya makan ini? Aku bisa nggak ya makan ini? Sekarang coba deh, challenge diri sendiri. Oke, aku udah bisa nih baca NF-nya. Oh ini aku bisa makan, oh ini nggak bisa makan. Sekarang berapa banyak makannya? Karena kadang-kadang, oh iya bisa makan, makannya nggak kira-kira. Masih belum bisa kontrol diri. Padahal kan salah satu esensi puasa untuk pengendalian diri kan. Nah, jadi kalau misalkan kita ketemu label di pasaran, cek NF-nya. Dan juga jangan lupa, bukan cuma NF. Sebetulnya kalau saya sendiri dibandingkan NF, saya lebih cenderung cek komposisi penyusunnya. Dia keto friendly apa enggak? Kenapa? Kadang-kadang ya ada coklat, dibilangnya oke, bisa. Karena dia NF-nya oke, low carb. Tapi ada komposisi penyusunnya, dia ada gula yang dibilang muscovado sugar tadi, lalu juga ada skim milk powder. Kalau saya ketemu yang kayak gitu, walaupun NF-nya masuk, saya akan makan. Kenapa? Karena saya tahu pasti ini memberikan reaksi alarm yang lumayan kencang di badan saya. Lalu ada juga, oh ini oke kok, tapi dilihat ada wheat-nya, walaupun sudah fermented, tapi akhirnya di skip. Kenapa? Daripada badan kita kenapa-kenapa. Kenapa saya milih gitu? Karena kalau ragu untuk memilih satu makanan, akhirnya saya balik lagi ke protokol boleh apa enggak. Sebetulnya kan di webnya Ketofastosis itu udah ada ya, iKetofast, iKetofast program. Di situ kelihatan loh mana yang boleh dan mana yang enggak. Bahan-bahan mana yang boleh, mana yang enggak. Sumber-sumber hewaninya apa aja itu ada. Jadi KF itu nggak sekedar cuman makan daging aja ya. Kita bisa makan daging, makan ikan, makan ayam, makan telur. Pengabdi endok banyak kan di sini ya. Lalu jeroan, seafood, segala sesuatu yang bisa bergerak dengan sendirinya sepanjang dia halal dan sesuai ajaran agama, silahkan dimakan. Karena yang hewani itu memang diinduksi benar-benar bisa dikonsumsi gitu. Kecuali kalau misalkan kita baru mulai KF, lalu kita ada riwayat alergi untuk protein tertentu, hindarin dulu. Jangan nekat, ntar inflam yang disalahin KF-nya. Gitu ya. Jadi kalau memang nggak bisa seafood, baru mulai, masih newbie, ya jangan makan seafood dulu, badannya belum siap. Makanlah yang nggak reaksi dulu. Anak saya waktu mulai KF itu, dia nggak bisa telur. Sama sekali nggak bisa telur. Begitu telur bengkak badannya. Tapi sekarang sehari telur bisa 8 biji. Wah. Makan telur itu macam-macam sama dia gitu. Jadi siapin dulu lah badannya. Cari memang sumber protein hewani yang kita siap. Gitu. Lalu kalau induksi 100% sumber hewani. Jangan bilang aku pengen ini, aku pengen itu. Ya sabar dulu gitu. Terus kadang berapa lama? Coba ditanya udah berapa lama badannya masuk karbo.
Sebentar aja lah, setahun aja lah dulu jalanin induksinya. Setahun kelamaan lah, itu udah berapa lama nimbun lemak di badannya. Lalu setelah siap diinduksi, kan udah tahu ya, 80 di bawah 80 mg GDP-nya selama 2 minggu baru bisa pindah fase. Nah, ini sayur B2D. B2D itu bunga, batang, sama daun. Udahnya baru naikin lagi dikit buah ketogeniknya. Kalau ini udah oke, pengen jajan, cari yang sesuai NF-nya. Dan yang pasti sebelum NF-nya sesuai, pastikan komposisinya keto friendly. Ini yang lebih penting sebetulnya. Ya, dibandingkan cuma NF aja. Lihat dulu komposisinya keto friendly apa enggak. Kenapa ini saya tekankan? Karena banyak di luaran produk yang katanya boleh, katanya ya, tapi secara data enggak. Contoh keju. Keju tuh ada banyak banget brandnya, banyak banget mereknya, dan banyak yang nggak ada NF-nya. Kita cek. Kalau nggak ada NF-nya, kita cek komposisinya. Keju cuma ada itu, Ci. Ya kita cek. Apakah dia mengandung pati? Pati itu kan salah satu bagian dari karbohidrat. Atau dia ada skim milk powder? Kalau memang ada, jangan nekat dibeli. Ntar udahnya beli, makan, alarm ngiung-ngiung, cari mentor, badanku sakit, aku sakit perut. Mau dijutekin sama mentornya, ya please janganlah gitu, cari yang lain. Kalau nggak ada, pilih bahan yang lain. Toh makanan keto friendly sebetulnya banyak. Kalau bingung juga, carilah vendor. Vendor divisi produk tuh banyak banget loh. Apalagi tuh yang tadi, yang udah bazar itu tadi. Kontaklah, cari produk dari mereka. Tapi kalau udah dicek, NF sesuai, komposisi udah keto friendly, belinya udah di vendor, tapi alarm bunyi, ya stop makannya. Gitu loh. Sebenarnya cukup simpel ya kalau aku bilang milih makanan di KF. Kita lihat aja dulu semua. Terakhir yang paling penting itu lihat reaksi badannya kayak apa. Jangan udah alarm, beli lagi. Sama aja itu kalau aku analogikan, kita punya mobil, kita kasih alarm mobil, terus nggak lama alarmnya bunyi terus, kita biarinin. Mau ada pencuri kita biarinin sampai alarmnya itu rusak sendiri, akhirnya mobilnya hilang. Itu kan analogi yang mirip ya kalau aku bilang. Jadi sekarang kalau misalkan di KF, alarmnya bunyi, identifikasi hari ini tuh makannya apa aja. Makanannya udah sesuai, berapa banyak yang kita makan. Kadang-kadang karena porsi ini sering menentukan banget gitu ya. Lalu kalau memang ada yang nggak sesuai, kita stop. Jangan diterusin, jangan bandel. Kenapa? Karena kita KF kan pengen sehat. Kita pengen jadi manusia yang utuh gitu. Kita bukan, karena kita hidup cuma sekali. Terus kita membiarkan badan kita sakit-sakitan. Ya kayaknya nggak worth it banget itu ya buat kita ngejalaninnya. Toh kita hidup nggak mau nyusahin juga, nggak mau nyusahin orang lain. Dan yang pasti apa? Kita pengen badan kita tuh bisa kita pakai jadi manfaat buat banyak orang. Oke sih, dari aku itu aja. Makasih banyak buat waktunya. Thank you. Ini mencerahkan ya. Tadi aku senang tuh waktu Ciko jelasin tentang ini apa? Ayo, jangan cuma berpikir itu cuma daging, ya kan? Ada banyak dari hewani yang bisa dieksplor, ya kan? Mas Tio juga sering ngomong tuh, nggak pernah KF itu ngajarin harus makan jeroan lemak-lemak. Keren, aku senang sama slide-nya. Terutama yang paling terakhir nih, low carb itu kita harus pinter tahu, contohnya banyak produknya nggak dikasih NF di supermarket. Jadi kan kita nggak tahu, ini low carb, walaupun kayak tadi Mbak itu bilang keju apapun itu, tapi nggak dikasih NF Mbak. Kalau nggak dikasih NF, lihat ingredient. Oh, tapi di ingredientnya dikasih unsur pati-patian lah. Pati-patian, mau itu tapioka, mau starch dalam bentuk apa, maizena. Pokoknya ada isinya. Nggak ada NF-nya pula. Otomatis logikanya, resikonya tinggi. Kalau ternyata pemakaiannya jumlahnya banyak dalam ingredientnya gimana? Nah, langsung hindari aja, nggak usah tayang lagi. Lihat ingredient kalau nggak ada NF-nya. Kadang-kadang lihat NF-nya bagus nih. Sesuai tadi yang cara melihat NF-nya ya, kalau industri program. Tapi masih ada unsur, ada pati, tapi NF-nya bagus. Ini kadang-kadang masih oke lah, karena itu mungkin pakainya sangat sedikit sekali. Contohnya,
Contohnya kalau kita bikin kue keto, kita pakai essence. Kan susah nyari essence yang non karbo. Maksudnya essence yang benar-benar bebas karbo nggak ada rata-rata di pasaran. Tapi logiknya walaupun essence itu secara barangnya ini tidak low carb, tapi kalau dia hanya pemakaiannya dalam resep itu cuma 1-2%, kan nggak mungkin pakai bikin resep dengan misalnya resep untuk 100 gram, terus pakai perisanya misalnya pakainya 50 gram, kan nggak mungkin, berarti 50 gram, kan nggak mungkin. Jadi kadang-kadang esensi tersebut yang bahan dasarnya mungkin keto fight misalnya dari suatu produk makanan processed food, itu mungkin ada, tapi sudah dijustifikasinya di NF-nya. Berarti kan kalau di NF-nya masuk, berarti kan pemakaian ini kan nggak mungkin banyak. Misalnya gini loh, kalau aku ngomong gini, bawang putih, bawang merah itu karbo bukan? Cek aja NF-nya, bawang putih atau bawang merah. Itu kalau dimakan langsung itu karbo sebetulnya, apalagi makan lebih 100 gram. Makanya bawang merah, bawang putih itu kan umbi-umbian di dalam tanah. Tapi itu masih fine, kenapa? Karena pemakaian dalam bumbu nggak mungkin berlebihan. Misalnya kita masak apa, ada bawang merah, bawang putih, kan nggak mungkin kita kan 1 kilo bawang merah, 1 kilo bawang putih dimakan semua dalam satu waktu, nggak mungkin kan? Nah, jadi walaupun bumbu-bumbu itu kayak jahe, lengkuas, kunyit apa, itu karbo loh. Yang bilang itu bukan karbo siapa? Nah, tapi karena komposisinya itu di dalam real food kita yang kita masak untuk olahan kita tidak berlebihan, ya otomatis karbonya rendah. Itu pun cara melihat di situ. Itu. Jadi aku mau mastiin kita itu ngerti apa itu low carb, dan KF mengizinkan apapun yang low carb, tapi tetap berusaha real food dulu. Jadi contoh nih, kita kan di Virtual Bazaar lihat tuh ada kue-kue macam-macam dengan varian gitu-gitu. Kalau dia sudah masuk ke Virtual Bazaar, biasanya sudah diverifikasi oleh vendor-vendor oleh divisi produk di KF, termasuk jajaran DPD-nya, yang mereka secara voluntary ya, catat voluntary, sukarela tidak dibayar, bantu memverifikasi. Jadi gini, sebetulnya dulunya KF itu tidak ada divisi produk, tidak ada. Tapi di luar sana itu mungkin karena keto itu masih baru dulu, orang bingung mau nyari makanan apa yang keto fight. Dulu jujur, yang bikin kue-kue itu cuma aku. Semua member itu, kalau dulu yang karena member gak banyak, kalau mau makan yang versi ada kayak bisa bikin roti apa-apa, larinya nyari Mas Tio. Ngerah aku kalau sekarang suruh gitu, aku nggak mau. Makanya tujuannya itu ialah vendor-vendor di KF itu aku ajak berkembang. Tujuannya apa? Tujuannya kan nggak mungkin kalau kita di KF nih ya, sudah insya Allah seluruh Indonesia, amin dong. Amin. Insya Allah seluruh Indonesia tercerahkan jalanin KF. Tapi mereka kesulitan opsi-opsi untuk anti cheatingnya, seperti aduh udah kebelet banget makan kue. Misalnya kan aku setelah nyuruh real food dulu, habis makan real food otomatis makan apapun yang keto fight tidak berlebihan misalnya. Itu kalau setelah real food itu lebih aman, kita nggak bakal jadi craving. Jadi gini loh, kalau kita makan contoh nih misalnya tadi ada Mbak siapa bikin cheese stick, itu keto fight, aku nggak larang. Tapi bayangkan kalau kita makan cheese stick itu pas buka tapi nggak makan apa-apa, sekantong ludes nggak sadar kan, 2 kantong, 3 kantong, low carb, tapi jatuhnya nanti malah kadang-kadang suka kelebihan karbonnya karena kita makan something yang tidak cepat mengenyangkan dulu. Nah, jadi saranku, aku pengen menunjukkan bahwa KF itu tidak mahal, terutama kalau kita stick to food. Tapi kalaupun kita pengen yang processed food, kita pinter cara memilihnya. Itu kuncinya awal. Makanya dulu divisi produk dulu aku bentuk untuk apa tau nggak? Untuk bantu mereferensikan member. Aku bilang gini, kalau aku member pengen nyari, kalau yang paling gampang kan amunisi direferensikan kan. Tapi biasanya kan kalau pengen ada catering keto nggak sih? Ada ini keto nggak? Nah, sebetulnya kalau mau nyari di luar sendiri, mau nyari di Tokped, dia kan banyak. Bisa aja cari aja sendiri. Kita nggak ada yang larang, kita nggak ada yang bilang, oh itu jelek, itu jangan. Kita nggak mau ngejudge. Aku bilang divisi produk jangan ganggu-gugat pasar luar.
Tapi kalau untuk member kita referensikan yang kita sudah pernah dikonfirmasi. Misalnya gini, Mas, aku mau jadi vendor di Keto misalnya. Oke, divisi produk, fungsinya ialah mewakili aku, karena aku nggak mungkin kan waktu untuk membacain NF semua orang kan. Makanya yang sudah tahu cara ngitung NF apa-apa, kayak contoh Mbak Iko gini, aku angkat dulu sebagai tim divisi produk. Fungsi dia apa? Fungsi dia, oke, aku bantu verify ya. Sebetulnya dengan cara dia memberikan NF ke Mbak Iko bantu memverifikasi. Ya kalau dari ingredientnya sama dari NF-nya hitungannya udah bener, ini sih masuk. Oke. Dia oke itu dia udah ngerti cara ngitung NF. Intinya dengan diverifikasi artinya orang KF ada yang tahu kalau dia tuh sudah bisa ngitung NF. Tidak mungkin, dan sudah tahu cara ngeliat ingredient, nggak mungkin dimasukin ingredient yang non karbo. Sorry, ingredient nggak mungkin orang vendor boleh, masa nggak boleh sih pakai terigu dikit. Kalau yang nggak ngerti apa-apa kayak gitu ya, kita kan nggak tahu kalau di luar sana kayak apa. Tapi kalau orang yang sudah terverifikasi, artinya terverifikasi itu artinya gini ya, terverified itu artinya ada pihak ketiga yang mengkonfirmasi bahwa pihak ketiga yang mengerti mengenai lokal, mengkonfirmasi bahwa oke, dia tahu caranya itu kok, dia pintar. Nah, itu tugas divisi produk, hanya memverifikasi. Sehingga kalau ada yang nanya, kalau mau nyari kue itu di mana ya? Referensi sana. Kalau aku nyari di sana siapa? Ya, kalau aku lihat sih dia bukan masuk grup KF. Berarti dia ada karbonnya? Nggak tahu. Jangan bilang jelek, kita nggak tahu. Jangan judging pasaran, karena di kedepannya nanti, kalau KF booming, karbo booming, percaya, banyak pihak bakal berusaha mencari rezeki yang sama. Dia bikin karbo. Apakah semuanya harus terverifikasi di KF? Enggak, aku nggak maksa. Siapa yang mau nggak ada untungnya juga. Minta diverifikasi justru ngerepotin Mbak Iko, ngerepotin sama DPD. Itu kan mereka voluntary. Emangnya nyetor NF nih, saya bikin ini ingredient kayak gini-gini, kira-kira masuk lokal lagi gini-gini. Oke, bayar berapa? 500.000 baru saya oke. Nggak ada, emang kita pop atau apa? Enggak kan? Udah kaya. Sugih, Mas. Udah kaya kata Cikon. Karena artinya apa? Karena kalau artinya sudah terverifikasi, kita bisa ada nyari ini nih. Tuh cari di grup divisi produk itu banyak dari berbagai daerah, warrior yang sudah pintar bikin makanan dari pengalaman, apalagi yang mereka sebelumnya orang baking, tinggal belajar baking KF. Wah, kan jago banget kan pasti. Wah, makanya aku selalu ngajak orang yang sebelumnya pintar baking, terus dia jadi warrior, ayo dong belajar bikin kue itu. Tujuannya apa? Karena daerah di sekitarmu, apalagi kalau kamu di luar daerah Jakarta banyak kue Jakarta, makin banyak di sana berkembang banyak orang yang ikut KF, mereka jadi punya opsi. Kan sulit ngambil dari Jakarta. Jadi kalau di setiap daerah berkembang, aku harapkan mereka juga jadi aku tuh yang frontiernya, yang pokoknya nggak usah takut, ujung tombaknya perang teknikal di luar sana, aku yang maju. Siapa yang bilang karbo itu penting apa-apa, maksudnya yang mau jatuhin KF dengan secara teknikal, aku yang maju. Tapi aku nggak bisa buat support sistem sendiri. Support sistem itu harus kita bangun bersama-sama. Jadi insya Allah gaya hidup yang aku perkenalkan ini, itu insya Allah membantu kesehatan banyak orang. Insya Allah yang merasa sehat, merasa lebih sehat, manfaatnya pasti ngerasain. Tapi ini aku butuh bantuan. Karena hidup di tengah dunia modern sekarang, ya, terlalu banyak godaan. Banyak yang lemah diri ya, bukan lemah yang lain-lain, jangan diplesetin. Banyak yang lemah diri, mereka kalah, tapi mereka bisa bertahan kalau ada opsinya. Dan opsinya itu tidak bisa terfokus semua di Jakarta, aku pengennya semua berkembang. Insya Allah yang aku buat ini bisa jadi ladang rezeki baru loh. Maksudnya, ya apalagi di tengah pandemi sekarang, di tengah resesi, yang harus berkembang kan justru malah UMKM. Nah, mudah-mudahan dengan adanya KF ini, kita lebih spesifik loh. Contoh, kalau kalau dari tengah resesi kayak gini, kita baru mau usaha bikin somai misalnya, bikin bakso misalnya, mau bersaing sama berapa tukang somai, sama berapa tukang bakso yang udah ada. Tapi kalau kita buat spesifik untuk orang-orang yang KF atau keto, otomatis kan kita membuat suatu produk yang
punya target marketnya udah jelas dan tidak banyak pemainnya. Nah itu loh, jadi kan lebih bisa menjadi apa ya namanya ya insya Allah ya jadi sumber rezeki baru dan juga membantu Warrior menjadi opsi untuk mereka tidak cheating. Kalau aduh udah kebelet cheating cheesecake, gue udah kebelet cheating cheese stick, ada versinya. Dan divisi produk karena sudah membantu memverifikasi bisa mereferensikan. Ingat, fungsinya kita cuma mereferensikan. Karena kita sudah bantu verify. Karena kita sudah lihat dari hitungannya sih, gue tahu lo pasti ngerti NF. Karena udah tahu cara ngitungnya, udah tahu cara milih bahannya, oke. Tapi kalau misalnya ya kita kan nggak tahu namanya perdagangan apa KF itu kan bukan basic bisnis. Maksudnya kita tidak hitungan uang, tapi kan namanya bisnis di luar sana kita nggak ngerti apa yang terjadi. Jadi pada saat sudah diverifikasi, setiap yang terverified itu memiliki tanggung jawab sendiri-sendiri untuk produknya. Artinya DP divisi produk tidak aku suruh bertanggung jawab. Oh kalau misalnya produknya, oh ternyata dia dimasukin tepung, dimasukin apa yang ternyata non karbo setelah diverifikasi, itu bukan tanggung jawab DP, karena kita bukan badan POM. Kita nggak ada yang bayar kita nggak ada yang bayar Ciko untuk cross check apa, nggak ada. Kita komunitas, bukan yayasannya juga bukan. Jadi fungsi kita itu hanya membantu voluntary. Jadi kalau aku dengar ada orang-orang yang menyalahkan divisi produk, ketemu aku dulu. Bayar berapa jadi salahkan? Dia memverifikasi karena data yang dikasih sesuai dong. Oke. Nah, kalau yang pedagang yang misalnya jadi nakal apa-apa, tanggung jawab mereka. Dan divisi produk bisa dibantu misalnya untuk mediasi. Bukan lo ini gimana sih gini-gini? Siapa lu? Udah untung gua bantu verifikasi. Makanya udah bebas. KF tidak melarang orang-orang KF untuk mencari produk di luar KF yang tidak terverifikasi. Dan kita juga tidak bilang mereka jelek, kita juga nggak pernah lihat mereka NF berapa, bener bikinnya. Tapi kalau orang-orang yang mau terverifikasi, maksudnya gue mau dong direferensikan ke member-member KF. Misalnya melihat, kan member KF banyak, aku mau dong jadi vendor KF. Jadi karena otomatis orang-orang KF mereferensikan kemana sih nyari produk? Pasti jawaban di Facebook karena di grupku yang PFB itu nggak boleh ada yang jualan. Kalau ada yang nanyain ini, aku suruh member-membernya kasih aja link divisi produk. Apa yang ada di grup divisi produk, ya di situ ya member bisa terverified. Udah itu toh. Kalau saya beli di Tokped boleh nggak? Ya boleh aja, nggak ada yang ngelarang. Tapi kalau disuruh mereferensikan mana ya kita mereferensikan sudah pernah kita verifikasi itu kok. Ya. Makanya ada grup divisi produk. Ya ingat ya. Jangan, maksudnya ini bukan keputusan siapa-siapa, ini keputusanku. Aku yang punya komunitas, aku bikin sistem seperti itu. Selesai. Dan aku menyuruh orang-orang divisi produk yang secara voluntary tidak dibayar untuk memverifikasi sesuatu yang udah jelas lokap. Kalau nggak lokap, nggak mungkin diverifikasi. Ya. Syaratnya cuma satu, lokap. Cara melihat lokap gimana? Tadi mungkin udah dijelaskan. Netcap-nya di bawah itu. Kalau misalnya di tengah perjalanan yang sudah kayak tadi Mbak Ibu bilang, ini udah diverifikasi, baru udah lokap. Tapi pas dimakan alarm. Alarm itu ya sesuatu yang relatif. Aku orangnya teknikal loh. Alarm itu aku ajarkan untuk kebutuhan pribadi setiap warrior. Ingat ya, kebutuhan pribadi setiap warrior. Warrior yang nggak ngerti apa-apa, beli makanan di luar, ada alarm. Ini kayaknya dikasih gula nih. Hanya untuk kebutuhan pribadi. Bukan untuk kebutuhan publik, kebutuhan pribadi. Oh, saya alami kayaknya enggak. Entah dia benar ada karbonnya, atau dia memang nggak cocok. Contohnya, ada orang yang GERD. Contoh. Ada orang GERD, dia masalah inflame. Dia baru ikut KF. Dia pasti lebih sensitif daripada orang nggak ada GERD-nya, misalnya. Atau dia punya bawaan penyakit sebelumnya. Di tipe-tipe orang kayak gitu, malah aku sarankan full real food. Yang full real food aja masih bisa membuat dia masih bloating, masih mual, masih bergejala. Apalagi udah nyoba-nyoba yang processed food walaupun lokal. Maksudnya mungkin ada kesensitifan terhadap jenis-jenis protein tertentu. Karena protein pun juga bisa menimbulkan sensitif.
low carb, tapi jenis proteinnya, misalnya jenis proteinnya ini jenis protein yang gampang coagulate, artinya mengembang. Efeknya bisa bloating. Contoh nih, aku ada kasus kefir, Mas, katanya whey kefir itu low carb. Iya, saya minum whey kefir, kok saya mual-mual gini-gini? Ya mungkin kebanyakan kali. Enggak, saya dikit aja udah bloating. Dulunya ada apa? Ada GERD. Ya udah nggak usah dulu aja, nggak apa-apa kalau misalnya masih belum cocok. Seperti yang tadi di slide-nya Mbak Iko bilang, walaupun itu low carb, kalau kamu merasa gejala, mual nggak cocok, ya udah di stop. Tapi yang bilang itu bukan low carb siapa? Berani justify nggak itu bukan low carb? Kalau penasaran, cek lab aja, baru dapat kejelasan. Tapi jangan andalkan alarm untuk justify ini tidak low carb. Nggak bisa, technical dong. Nah, jadi kalau nggak cocok, stop. Cari yang cocok. Atau steril food. Itu saranku. Nah, jadi di acara sekaligus nih, mumpung karena Mbak Iko bagian dari divisi produk yang awal aku bentuk, orang kan mungkin nggak ngerti fungsi divisi produk apa sih? Itu fungsinya. Voluntary. Merepotkan mereka tanpa bayaran. Keep in mind. Tugas kita ialah mereferensikan. Ya, hanya mereferensikan. Kalau nggak cocok sama direferensi, pindah yang lain. Tapi selama tidak ada something yang membuktikan bahwa memang benar-benar apa, ya jangan, nggak usah dipikirin. Gitu loh. Kalau aku sih aku lebih prefer kayak gitu, karena bagaimanapun juga, siapapun yang tidak makan karbo, it's my family. Ingat nggak kalau aku posting selalu bilang, family by lifestyle. I don't care who you are. Mau lo di luar sana tukang tipu kayak, mau lo di luar sana tukang apa kayak ngutang, apa lo tukang tagih, apa, gue nggak peduli. Tapi begitu dia masuk ke grup KF, dia sama-sama tidak makan karbo dan membatas tidak menjadi puasa. You are my family by lifestyle. Selesai. Oke? Keep in mind. Oke, lanjut.